Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang kasus-kasus operasi vektor. Di mana di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang operasi vektor. Sekarang kita mempelajari berbagai kasus-kasus yang ada di operasi vektor. Kita mulai aja. Ini adalah kasus yang pertama. Oke. Diberikan jajar genjang ABCD berpusat di O. Kita anggap ini kan ada jajar genjang, ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Pusatnya di O, maka di sini adalah O. Dengan vektor AB berarti dari A ke B, itu sama dengan vektor A. Dan vektor AD dari titik A ke D, ini ya, itu adalah vektor B, gitu kan? Tuliskan dalam bentuk vektor A dan vektor B untuk setiap vektor. Yang pertama vektor BC. Kita lihat vektor BC kemana? Vektor BC ke sini kan? Aduh, susah ya. Nih, vektor BC. Vektor BC. Vektor BC ini panjangnya sama nggak sama vektor AD? Sama ya. Arahnya juga sama seperti vektor AD. Dan vektor AD itu sama dengan vektor B. Maka vektor BC juga vektor B. Gitu. Lanjut. Ada vektor CD. Vektor CD kemana? Ini kan vektor CD dari titik C ke D. Oke. Vektor CD ini panjangnya sama seperti vektor AB. Vektor AB itu kan vektor A ya. Nih. Tapi kalau vektor CD karena arahnya berbalik menjadi min vektor A, ya enggak? Maka vektor CD sama dengan min vektor A. Sekarang vektor AC. Vektor AC kemana? Nih ya. Nih vektor AC. Ini ada vektor B. Kita lihat di sini. Ada vektor AB ke sini. Vektor BC ke sini. Ya enggak? Ini ada pangkal ketemu ujung di sini. Berarti ada metode yang bisa digunakan, yaitu metode segitiga. Kalau metode segitiga, resultannya adalah pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Karena ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B, maka ini vektor A plus vektor B. Jadi apa vektor AC? Itu sama dengan vektor A plus vektor B. Lagi, vektor BD. Vektor BD mana vektor BD? Kita hapus dulu ya. Karena terlalu banyak. Oke. Kita tulis lagi nih titik A, B, C, D, ini O. Yang ke sini adalah vektor A dan ini ke sini adalah vektor B. Ini ke sini vektor A. Oke. Yang D, vektor BD. BD ke sini. Oke. Sekarang ini metode apa yang bisa digunakan? Metode segitiga bisa, tapi kita harus ubah arahnya. Kalau ke sini vektor A, berarti kita harus bikin vektor yang berbalik arah ke sini. Jadi vektor min A, gitu kan? Vektor min A, ini vektor B. Maka vektor BD adalah resultan dari ini sama ini. Berarti jadi apa? Min vektor A ditambah vektor B. Itu vektor BD. Berarti jadi min vektor A ditambah vektor B. Sekarang vektor AO. Vektor AO. Vektor AO ini ya. A ke O. Oke? Vektor AO. Ganti pulpen aja.
ganti warnanya jadi biru. Oke. Ini ada vektor AO ke sini. Oke. Sekarang untuk kita tahu vektor AO, kita harus tahu dulu vektor AC, ya nggak? Mungkin untuk mempermudah kita lanjut ke sini. Di sini ada titik apa tadi? A, B, C, D. Ini O. Ini ke sini vektor A. Ini ke sini vektor B. Yang ditanya vektor A, O. Vektor AO. Vektor AO itu kan dari sini ke sini ya. Oke. Kalau kita lihat, vektor AO ini sama dengan setengah vektor AC. Benar gak? Vektor AC dari sini ke sini. Maka vektor AO itu setengah dari vektor AC. Sekarang gimana cara cari vektor AC? Kita lihat, vektor AC ini adalah resultan atau hasil penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor AD. Ya nggak? Berarti setengah dari vektor AB tambah vektor AD. Gitu kan? Kita lihat di sini, pangkal ketemu pangkal. Berarti metode yang digunakan adalah metode jajar genjang. Karena di sini ada vektor A ke sini, maka kita bikin lagi vektor A-nya yang ini. Sama, ini vektor A ya. Ini ke sini juga vektor B. Resultannya dari pangkal ke ujung. Berarti ini apa? Vektor A tambah vektor B. Berarti sama dengan setengah apa nih? Setengah vektor A tambah vektor B. Gitu ya. Kita kembali lagi, maka vektor AO itu sama dengan setengah vektor A ditambah vektor B. Oke. Sekarang kita lanjut ke kasus kedua. Misal diketahui vektor P itu sama dengan 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Dan vektor Q sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nyatakan dalam vektor A dan vektor B setiap operasi berikut. Kita jawab yang A dulu. Oke, di sini. Yang A itu vektor P tambah 3 vektor Q, gitu kan? Dan jawabannya harus dalam bentuk vektor A dan vektor B. Tadi vektor P apa kita ganti? Vektor P itu sama dengan 2A dikurang 3B. Vektor ya, 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Ditambah 3 dikali Q apa tadi? Q itu ini ya. Ini Q. Vektor A tambah vektor B. Gitu ya. Sekarang kita kerjakan. Jadi apa nih? 2 vektor A dikurang 3 vektor B. 3-nya dikali ke dalam. Jadi gimana? Tambah 3 vektor A tambah 3 vektor B. Sama dengan, kita kumpulin yang ada A-nya. Jadi 2 vektor A tambah 3 vektor A dikurang 3 vektor B tambah 3 vektor B. Sama dengan 5 vektor A. Ini habis ya. Tuh. Ini jawabannya untuk yang A. Sekarang untuk yang B gimana? Bisa lah ya sendiri ya. Atau kita coba aja deh bareng-bareng. Tadi yang diketahui apa? Balik lagi. Diketahui vektor P itu sama dengan 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Terus apa lagi yang diketahui? Vektor Q sama dengan vektor A ditambah vektor B. Yang B apa tadi pertanyaannya? Vektor P dikurang 3 vektor Q dikurang 2 dikali 2 vektor P
dikurang vektor Q. Jadi kita kerjakan dulu nih sebelum diganti karena terlalu panjang. Selagi bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Jadi apa? Vektor P dikurang 3 vektor Q. Ini min 2-nya dikali ke dalam. Jadi apa? Min 4 vektor P ditambah 2 vektor Q. Gitu kan? Kita operasikan. Vektor P dikurang 4 vektor Q dikurang 4 vektor P maksudnya ya. Dikurang 3 vektor Q tambah 2 vektor Q. Berapa nih? P dikurang 4P. Jadi min 3 vektor P. Jadi min 3 ditambah 2. Jadi min Q. Gitu kan? Nah udah dapet nih. Sekarang kita ubah P-nya. Jadi gimana? Min 3 dikali 2A dikurang 3B dikurang Q-nya A tambah B. Jadi apa nih? Kaliin ke dalam. Min 6 vektor A ditambah 9 vektor B. Negatifnya juga dikalikan ke dalam. Jadi min vektor A dikurang vektor B. Berapa hasilnya? Min 6 vektor A dikurang vektor A tambah 9 vektor B kurang vektor B. Jadi gimana? Min 6 dikurang 1. Jadi min 7 vektor A ditambah 8 vektor B. Ini dia jawabannya. Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke kasus ketiga. Buktikan dengan aturan penjumlahan penjumlahan dua vektor maksudnya ya, bahwa setiap bentuk berikut ini benar. Kita harus membuktikan. Kita harus buktikan dulu yang A. Buktikan bahwa vektor AB ditambah BC ditambah CA itu sama dengan vektor 0. Oke, kita jawab dulu yang A. Vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CA itu sama dengan vektor 0. Buktinya. Coba. Vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CA. Gitu kan? Ini kan sama dengan vektor AB tambah vektor BC. Ingat materi yang kemarin. Akhirnya sama pangkalnya sama. Pangkalnya sama ujungnya sama-sama B dan dia ditambah. Maka hilang. Jadi apa? Vektor A C ditambah vektor CA. Ini sama-sama C dan dia ditambah. Jadi hilang. Jadi vektor A. Vektor AA ketika pangkal dan ujungnya sama, maka dia sama dengan vektor 0. Jadi dia terbukti. Tuh. Sekarang kita coba buktikan yang B. Tadi yang B apa? Tulis lagi. Vektor AD tambah vektor BC sama dengan vektor AC tambah vektor BD. Kita harus buktikan bahwa pernyataan ini benar. Oke. Sekarang kita pindahin ruas dulu deh. Vektor AD tambah vektor BC kan? Dikurang vektor AC dikurang vektor BD sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang mana lagi nih yang bisa kita kerjain? Vektor AD BC. Vektor AD salah ya. Ini BD. Oke. Vektor AD dikurang vektor BD kita ketemuin di sini. Terus ditambah vektor BC dikurang vektor AC.
C sama dengan 0 atau sama dengan vektor 0 gitu ya. Sekarang ini negatif, bisa kita ubah jadi positif kan? Tapi syaratnya harus dibalik. Jadi gini, vektor AD ini kan negatif nih, kita bisa ubah jadi positif. Bisa jadi ditambah vektor DB, gitu kan? Ditambah vektor BC, ini negatif, bisa kita ubah positif, syaratnya dibalik. Nah, vektor CA sama dengan vektor 0. Lihat, ini sama-sama D. Nih, sama-sama D dan ditambah, maka bisa habis. Jadi vektor A, B, tambah, ini juga sama-sama C dan dia ditambah, bisa habis. Vektor AB tambah vektor B, A sama dengan vektor 0. Ini sama-sama B, sama-sama ditambah. Itu jadi apa? Vektor A, A sama dengan vektor 0. Vektor AA, ketika pangkal dan ujungnya sama, maka dia sama dengan vektor 0. Vektor 0 sama dengan vektor 0. Maka terbukti bahwa, tulis lagi, vektor AD tambah vektor BC sama dengan vektor AC tambah vektor BD. Sama, ini juga ditulis ya, terbukti bahwa vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CA sama dengan vektor 0. Kita lanjut ke latihan soal. Silahkan latihan soalnya dikerjakan. Kalau kesulitan silahkan diskusikan dengan gurunya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.